Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, sebangsa, setanah air, dimanapun kalian semua berada, Rabiul Awal secara luas dikenal sebagai bulan kelahiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanggalnya berapa diperselisihkan oleh ulama. Setiap kali datang bulan Rabiul Awal, di negara kita akan langsung semarak. Ada dua kesemarakan. Pertama, semarak perayaan Maulid Nabi. Yang kedua, semarak penentangan terhadap Maulid Nabi. Ada dua hal yang harus dibedakan, harus kita fahami dan harus kita bedakan. Pertama, peringatan Maulid Nabi, dan yang kedua, perayaan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi, siapapun muslim mukmin seharusnya sepakat bahwa peringatan Maulid Nabi adalah boleh dan bahkan bisa dianggap sunnah. Peringatan Maulid Nabi boleh dan bahkan bisa dianggap sunnah. Kenapa? Karena dalilnya jelas, sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperingati Maulid beliau, memperingati kelahiran beliau dengan melaksanakan ibadah sunnah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperingati hari kelahiran beliau, hari Senin, dengan melaksanakan ibadah sunnah, dalam hal ini puasa. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun dan tidak boleh dibantah. An Abi Qatadah al-Ansariyah radhiyallahu anhu, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu au unzila alayya fihi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1162, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dari sahabat Abu Qatadah al-Ansariyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang rutinitas beliau puasa di hari Senin. Jawaban beliau, dzaka yaumun, Senin itu adalah hari wulidtu fihi, di mana aku dilahirkan di hari Senin, wa bu'istu au unzila alayya fihi, dan aku diutus menjadi rasul, pertama kali diturunkan kitab Quran kepadaku juga di hari Senin. Saudaraku yang berbahagia, jelas hadis tadi, Rasul selalu puasa di hari Senin dalam rangka mengingat hari kelahiran beliau. Dan seluruh ibadah yang beliau lakukan, khususnya ibadah sunnah, dengan pelaksanaan yang demikian menakjubkan, salah satu motivasi beliau adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah.
salah satu motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan semua ibadah beliau adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah faqila lahu ya Rasulullah ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 4836, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali mengerjakan sholat hingga telapak kaki beliau pecah-pecah karena berdirinya lama. Lalu ditanyalah beliau perihal ibadah beliau yang demikian menakjubkan itu. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah berikan jaminan untukmu bahwa semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Bukankah justru karena itu aku harus menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Bukankah karena itu justru aku harus menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Saudaraku yang berbahagia, dari sinilah saya simpulkan bahwa salah satu motivasi Rasulullah dalam melaksanakan ibadah adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula beliau senantiasa puasa di hari Senin. Beliau mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan di hari itu, yaitu yang paling utama nikmat kelahiran ke alam dunia, dan juga termasuk di dalamnya nikmat Allah angkat beliau menjadi salah satu Rasul Allah. Saudaraku yang berbahagia, apapun yang dilakukan oleh Rasul, apapun ibadah yang dilakukan oleh Rasul, termasuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah sunnah di hari kelahiran beliau, itu adalah uswah, suri teladan dari beliau untuk kita ikuti. Kecuali jika ibadah itu ada kekhususan hanya untuk beliau, tidak boleh kita ikuti. Dalam hal puasa di hari Senin ternyata tidak ada kekhususan bahwa itu hanya untuk beliau. Saudaraku yang berbahagia, itu berkaitan dengan memperingati Maulid Nabi. Yang kedua, merayakan Maulid Nabi, mengadakan perayaan hari kelahiran beliau. Betul, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Masalahnya, apakah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, lantas hal itu tidak boleh? Disinilah letak keberadaan khilafiyah di sekitar Maulid Nabi. Ada sebagian ulama yang berpandangan apapun bila tidak dilakukan oleh Rasul, tidak ada perintah dari Rasul, itu disebut bid'ah, tidak boleh dilakukan. Namun lebih banyak lagi ulama di seluruh dunia yang berpandangan bahwa walaupun tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Rasul, apabila hal itu sejalan dengan as-sunnah, itu boleh dilakukan. Sebaliknya, bila tidak sejalan, bila bertentangan dengan as-sunnah al-hadis, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Di majelis kali ini kita tidak memperpanjang masalah khilafiyah itu.
Yang jelas kita harus sepakat. Kita harus sepakat jangan sampai khilafiyah yang ada di dalam Islam menjadi sumber perpecahan antar sesama muslim. Kita harus sepakat khilafiyah yang ada di dalam Islam jangan sampai menjadi sumber perpecahan di antara sesama muslim di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Bagaimana caranya? Sikapi khilafiyah itu sebagaimana Rasulullah menyikapi perbedaan pendapat khilafiyah yang ada di antara sahabat-sahabat beliau. Ketika khilafiyah itu masing-masing memiliki dalil rujukan yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah. Para ulama membuat panduan dalam menyikapi khilafiyah yang diantaranya panduan itu berupa kaidah usul fikih. Ada diantaranya dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Kaidah ke-35, la yungkarul mukhtalafu fi innama yungkarul mujma'u alaih. Sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari, tidak boleh ditolak. Yang harus ditolak adalah sesuatu yang disepakati. Contohnya apa? Seluruh ulama sepakat bahwa sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah, hukumnya paling enteng sunnah muakkadah. Ulama sepakat, paling enteng sunnah muakkadah. Ada yang berpandangan fardu kifayah, ada berpandangan fardu ain. Paling enteng sunnah muakkadah. Ketika selanjutnya ada ulama, ada ustadz bilang sholat berjamaah tidak sunnah, ini harus ditolak. Saudaraku yang berbahagia, yang pasti kita harus bersyukur. Allah sudah takdirkan kita menjadi hambanya dan menjadi umat Rasulnya. Nah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib berusaha untuk bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah di atas cinta kita, melebihi cinta kita kepada istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita masing-masing. Wajib berusaha. An Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin al-Khattab. Faqala Umar bin al-Khattab, faqala lahu Umar bin al-Khattab, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala Umaru, annahu al-an wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Hadis riwayat Imam Bukhari 6632. Dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari kami beberapa orang sahabat sedang kumpul santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di momen demikian dekatnya Umar dengan Rasul itu, Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding segalanya, kecuali dibanding cintaku sendiri kepada diriku sendiri. Mendengar penegasan Umar bin Khattab itu, Rasulullah menimpali, tidak, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak cukup sampai kamu mencintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Lantas Umar bin Khattab merevisi tekadnya yang tadi, pernyataan yang tadi. Beliau berkata, sesungguhnya sekarang demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri.
Setelah Umar bin Khattab menegaskan hal itu, maka Rasulullah bersabda, sekarang telah cukup wahai Umar. Hadis itu menegaskan bahwa siapapun muslim mukmin wajib berusaha untuk bisa mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Jujur-jujuran aja deh. Saat ini, sudahkah kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita masing-masing? Ukurannya gampang. Ketika kita sudah bisa menomorsatukan perintah Allah dan Rasulullah dibanding keinginan syahwat kita, itu tanda bahwa kita sudah lebih mencintai Allah dan Rasulullah dibanding cinta kita kepada diri kita sendiri. Contoh kecil, kita punya syahwat pengen ganti kendaraan. Kendaraan yang ada masih bisa, tapi sudah dianggap ketinggalan zaman. Kita punya nafsu pengen ganti yang baru, yang lebih cakep. Di saat yang sama, datang perintah Allah. Allah perlihatkan, Allah tunjukkan pada kita ada satu masjid yang reot mau rubuh. Padahal masjid itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Mana yang kita dahulukan? Ketika ternyata kita mendahulukan mengganti kendaraan kita dibanding panggilan Allah merehab masjid, berarti kita masih lebih cinta kepada diri kita sendiri dibanding kepada Allah dan Rasulullah. Saudaraku yang berbahagia, wujud cinta kepada Allah tiada lain adalah dengan selalu melaksanakan perintah Allah, dengan selalu mencontoh Rasulullah. Bagaimana akidah Rasul, bagaimana ibadah Rasul, bagaimana akhlak Rasul. Kita contoh semuanya. Itu sebagai ungkapan cinta kepada Allah. Di surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jadikan Rasul sebagai uswah dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bersyariah, dalam berakhlak. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta padamu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan berikan ampunan untuk dosa-dosa kamu. Dan wujud cinta kepada Rasul tiada lain adalah dengan mencontoh sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghassun li ahadin faf'al. Summa qala li ya bunayya dzaka min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anandaku, jika kamu mampu menjalani hidup pagi, siang, sore, malam tanpa memendam rasa marah, rasa benci kepada seseorang, maka lakukanlah. Lalu beliau melanjutkan, wahai anandaku, menjalani hidup dengan tidak mendendam, membenci, marah kepada seseorang adalah termasuk sunnahku. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Siapa saja yang cinta kepadaku, dia akan bersama aku masuk ke dalam surga. Subhanallah. Saudaraku yang berbahagia. Jadi, jujur, hingga saat ini saya belum mampu untuk mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari cinta saya kepada diri saya sendiri. Mungkin Anda semua sudah mampu.
Jika Anda semua sama dengan saya ternyata belum mampu, ayo mulai sekarang seluruh ibadah kita kerjakan dalam rangka sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan ulama pun menetapkan ibadah yang dilakukan semata-mata bukan karena mengharapkan surga, bukan pula takut siksa neraka, melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasulullah, itulah ibadah yang paling tinggi nilainya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.